analisis kritis penghapusan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan era Gus Dur. Pada awal era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang disebut Gus Dur membuat keputusan yang kontroversial, yang dimana menghapus beberapa departemen negara. Dua yang paling disorot adalah Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kebijakan ini dipuji sebagai simbol pembaruan, tapi juga dikritik karena meninggalkan kekosongan besar dalam fungsi negara. Departemen Sosial dihapus karena dianggap telah berubah menjadi lumbung korupsi. Bantuan sosial tidak tepat sasaran, data fakir miskin dimanipulasi, dan birokrasi dinilai gagal menjalankan fungsinya. Namun, alih-alih mereformasi dan membersihkan, pemerintah memilih membubarkan secara langsung. Masalahnya, korupsi bukan soal ada atau tidaknya lembaga, tapi soal sistem dan pengawasan. Ketika Departemen Sosial dihapus, yang terjadi bukan perbaikan, tapi kekosongan layanan publik. Fungsi yang terdampak yaitu yang pertama, bantuan bencana alam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar, rehabilitas sosial, tidak ada lembaga pengganti yang siap, dan koordinasi pusat daerah jadi kacau yang mengorbankan utama kelompok masyarakat yang paling rentan. Bukti yang paling jelas kegagasan kebijakan ini adalah satu hal, yaitu Departemen Sosial yang akhirnya dibentuk kembali pada masa Presiden Megawati. Artinya kebijakan ini tidak berkelanjutan dan gagal secara struktural. Penghapusan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dihapus karena dianggap sebagai alat propaganda Orde Baru dan simbol pembungkaman kebebasan pers. Secara ideologis, ini terlihat benar, namun secara praktik negara justru kehilangan kendali atas arus informasi publik. Setelah Depen dihapus, tidak ada lembaga kuat untuk yang pertama, mengawasi konten media, yang kedua, menjaga etika penyiaran, yang ketiga, melindungi anak-anak dari konten berbahaya, yang keempat, terjadi ledakan media tanpa literasi, yang kelima, hoaks, sensasi, dan politisasi informasi makin merajalela. Demokrasi bukan berarti negara hilang total dari pengawasan. Yang seharusnya dilakukan adalah membatasi dan mereformasi kewenangan, bukan menghapus peran negara sepenuhnya. Penghapusan Depen menciptakan kekosongan regulasi, bukan kebebasan yang sehat. Diciptakan lembaga pengganti yang setengah jadi. Fungsi Departemen Penerangan memang dialihkan ke beberapa lembaga, seperti KPI untuk penyiaran, Dewan Pers untuk etika jurnalistik, Kementerian Kominfo di kemudian hari. Namun, masalahnya satu, kewenangan terbatas dan koordinasi lemah. Negara hadir, tapi tidak cukup kuat untuk mengendalikan dampaknya. Jadi, saya Arif Nugraha. Jadi di sini saya akan menjelaskan kasus Bulog Gate. Nah, Bulog Gate adalah skandal yang berkaitan dengan dana non-budgeter Bulog sebesar kurang lebih 35 miliar pada tahun 2000. Dana ini dicairkan oleh wakil kepala Bulog, Sapuan, dan disebut-sebut digunakan atas pengetahuan orang dekat Presiden Gus Dur, yaitu Mas Nuh. Nah, permasalahan utama dalam kasus ini adalah penggunaan dana tidak melalui mekanisme resmi keuangan negara. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan, dan lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga strategis seperti Bulog. Walaupun Gus Dur tidak terbukti secara hukum menerima dana tersebut, DPR menilai Presiden lalai dalam pengawasan serta tidak transparan, sehingga Bulog Gate dijadikan alat tekanan politik untuk melemahkan legitimasi pemerintahannya. Terus yang kedua ada Brunei Gate. Kasus Brunei Gate. Brunei Gate ini berkaitan dengan sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam sebesar sekitar 2 juta US dollar yang diberikan kepada Presiden Gus Dur. Nah, dana tersebut tidak dimasukkan ke kas negara dan penggunaannya tidak dilaporkan secara resmi dalam sistem administrasi pemerintahan. Gus Dur menyatakan bahwa dana tersebut merupakan bantuan pribadi untuk kegiatan kemanusiaan, bukan dana negara. Namun DPR menilai bahwa penerimaan dana dilakukan di luar prosedur pemerintahan. Pengelolaannya melanggar etika penyelenggaraan negara. Nah, tidak adanya transparansi membuka ruang kecurigaan publik.
Terus akibatnya, Gate ini kembali memperkuat tekanan politik terhadap Gus Dur, meskipun secara hukum tidak pernah dibuktikan sebagai tindak pidana korupsi. Sekian.